Ceritanya dimulai dengan seorang pria bernama Chong Yan, seorang insinyur dengan gaji kecil yang meninggal karena stres akibat beban kerjanya. Setelah meninggal, ia terlahir kembali sebagai seorang pangeran di dunia lain, di mana penyihir dengan kekuatan supernatural benar-benar ada. Masalahnya, pangeran ini punya reputasi buruk sebagai pemalas dan tidak kompeten. Chong Yan berencana menggunakan keahliannya sebagai insinyur dan kekuatan para penyihir untuk memajukan peradaban di masyarakat primitif ini. Hidup barunya dimulai dengan tiba-tiba ketika seseorang memanggilnya untuk bangun. Saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya duduk di kursi, bingung dengan tempat asing di sekitarnya. Dia melihat sekeliling dan melihat wanita-wanita berpakaian aneh. Saat ia melihat ke depan, ia melihat seluruh kota berkumpul di depan sesuatu yang mirip dengan panggung eksekusi. Wajar saja, otaknya langsung ngeblank melihat situasi aneh ini. Maksudnya, baru beberapa waktu lalu dia mungkin lagi bikin perhitungan atau gambar blueprint, sekarang malah harus ngadepin eksekusi mati. Tiba-tiba, seorang pria botak memanggilnya sebagai pangeran dan mengingatkannya bahwa waktu untuk menjatuhkan hukuman sudah tiba. Dia harus segera mengumumkan keputusannya. Awalnya, dia nggak ngerti sama sekali apa yang lagi terjadi, tapi ketika dia fokus, tiba-tiba semua ingatan dari pemilik tubuh sebelumnya membanjiri pikirannya. Ternyata, dia adalah pangeran keempat dari Great Castle bernama Roland Wimbledon. Dia mengingat bahwa ayahnya memberikan tugas kepada semua anaknya untuk memimpin berbagai wilayah kekuasaannya, dengan janji bahwa dalam waktu 5 tahun, siapapun yang bisa memimpin wilayahnya dengan terbaik akan menjadi raja berikutnya. Tapi masalahnya besar banget, dia cuma orang biasa, sedangkan saudara-saudaranya semuanya luar biasa. Pangeran pertama punya keahlian militer yang hebat, pangeran kedua jago banget di bidang keuangan, putri ketiga punya banyak pengikut setia, dan putri kelima super cerdas. Sementara itu, Roland, si pangeran keempat, cuma dianggap buang-buang oksigen sejauh ini karena nggak punya bakat apa-apa. Parahnya lagi, dia ditugaskan di sebuah kota perbatasan yang kumuh dan terpencil. Kota ini benar-benar nggak layak huni, jalannya kotor dan penuh dengan kekacauan. Di tempat seperti ini, dia harus berinteraksi dengan warga setempat dan entah bagaimana caranya mengubah kota bobrok ini menjadi wilayah yang maju. Sambil merasa kasihan dengan dirinya sendiri, pria tua tadi mengingatkannya lagi untuk segera mengumumkan keputusan. Saat itulah dia sadar, hari ini dia harus mengeksekusi seorang penyihir. Warga kota sudah nggak sabar ingin melihat penyihir yang katanya keturunan iblis itu dieksekusi karena dianggap pantas mati. Roland terkejut dengan omong kosong yang dilontarkan oleh orang-orang itu dan kecewa berat dengan kelakuan mereka yang nggak beradab. Saking kesalnya, dia membuang kertas di tangan pria tua tadi dan dengan ekspresi jengkel, dia memerintahkan semua orang untuk segera membebaskan penyihir itu. Kerumunan langsung hening. Jelas banget mereka nggak suka dengan keputusan mendadak pangeran ini. Melihat reaksi publik yang kecewa, dia menghela napas panjang, bilang kalau dia capek, dan menyarankan agar sidang ini ditunda ke hari lain. Pria tua itu mencoba membujuknya, tapi kepala ksatria, Charterlana, maju dan mendesaknya untuk berpikir ulang. Dia bilang penyihir itu harus segera dieksekusi supaya nggak ada penyihir lain yang berani datang untuk menyelamatkannya. Pangeran Roland malah tertawa kecil melihat ksatria besar yang badannya kekar seperti banteng tapi malah kelihatan takut banget sama penyihir. Sambil berjalan turun dengan santai, Roland bilang kalau ada lebih banyak penyihir yang datang, mereka bisa membereskan semuanya sekaligus. Kepala ksatria itu jelas bingung harus gimana. Adegan kemudian beralih ke kediaman pangeran keempat di kota perbatasan South Castle. Di luar, kepala ksatria berdiri dengan wajah masam sementara pangeran menutup pintu keras-keras di depan mukanya. Roland menghela napas. Tapi nggak lama kemudian dia panik karena belum pernah menghadapi situasi serumit ini seumur hidupnya. Meskipun begitu, dia nggak mau mengeluh, karena dia bersyukur diberi kesempatan kedua dalam hidup. Dia bertekad untuk sepenuhnya menjalani peran sebagai Pangeran Roland dan membuktikan bahwa dirinya mampu mengungkap kebenaran tentang sang penyihir. Adegan kemudian berpindah ke ruang bawah tanah di Border Town, tempat di mana dia akan bertemu dengan penyihir itu. Meskipun sudah diperingatkan oleh para ksatrianya tentang bahaya yang mungkin akan dihadapi, si pemuda malah menertawakannya, bahkan mengejek kepala ksatrianya karena dianggap penakut pada seorang gadis kecil.
Tapi si ksatria dengan gugup bersikeras bahwa penyihir adalah antek-antek iblis. Tanpa terpengaruh, Ronald terus berjalan hingga akhirnya dia berhadapan langsung dengan penyihir yang dimaksud. Sang penyihir berdiri dan melangkah maju, membuat Ronald agak salah tingkah dan sedikit memerah karena kecantikannya. Namun, si ksatria berisik langsung menyela, menyuruh sang pangeran untuk menjauh dari penyihir itu. Ronald dengan santai menepuk pundak ksatria itu untuk menenangkannya dan melangkah maju lagi, menanyakan nama gadis itu. Tapi sekali lagi, si mulut besar itu mengganggu sebelum mereka bisa saling menyapa. Akhirnya kesal dengan ocehan si ksatria, Ronald dengan lembut mengetuk kepala si ksatria dengan tangan sebagai peringatan, menyuruhnya menjauh sementara dia berbicara. Beralih kembali ke gadis itu, Ronald bertanya apakah dia mau memberitahukan namanya. Gadis itu akhirnya menceritakan semuanya. Ternyata, ayahnya pernah bekerja di tambang ketika terjadi runtuhan yang menjebaknya. Dalam kekacauan itu, seorang penambang serakah mencoba menjarah barang-barangnya. Gadis itu mengumpulkan tetangga untuk menyelamatkan ayahnya, tapi pamannya harus berkelahi dengan si penjarah botak itu. Tepat saat pamannya hampir kalah, dia turun tangan. Dia mengulurkan tangan, tanpa sengaja melakukan sesuatu yang tak pernah dia inginkan. Pria itu terbakar hingga jadi abu. Pada hari itu, tetangganya melabelinya sebagai penyihir jahat, meskipun dia memohon agar mereka tidak membocorkan rahasianya tentang sihir. Bagian terburuk dari cerita sedih ini adalah ayahnya sendiri yang mengkhianatinya. Kemudian, seorang penasihat tua muncul dan menyarankan Ronald untuk langsung menghukum mati wanita itu sebelum dia berbuat hal-hal mencurigakan. Tapi Ronald menyuruhnya untuk tenang karena dia penasaran ingin melihat sihir yang dimaksud. Wanita itu kaget karena ada seseorang yang justru ingin dia menunjukkan kekuatannya, tapi Ronald dengan santai mendorongnya untuk melakukannya. Gadis itu mengingatkan bahwa kekuatannya terhalang oleh liontin di lehernya, dan bertanya apakah dia benar-benar yakin untuk melepaskannya. Dia memperingatkan bahwa mungkin akan terjadi kekacauan. Namun, Ronald langsung menarik rantai liontin itu, memutusnya, dan melemparkannya seperti benda tak berarti. "Tunjukkan kekuatanmu sekarang," katanya. Api mulai menyala di sekitar gadis itu, membentuk tarian api yang memukau hingga mata Ronald membelalak kagum. Seluruh sel penjara diterangi cahaya api, membuat sang pangeran terpesona sementara wanita itu dengan santai berjalan keluar setelah melelehkan jeruji penjara. Si ksatria langsung kabur ke arah sebaliknya, tapi Ronald malah takjub dengan kekuatan api itu. Akhirnya, dia paham mengapa penasihatnya mengatakan bahwa api tak bisa melukai gadis itu, karena dia pada dasarnya adalah api itu sendiri. Saat api mulai mereda, jiwa insinyur dalam dirinya terpancing dengan ide brilian. Dia tak ingin menyia-nyiakan sihir sehebat itu tanpa menggunakannya untuk revolusi. Ketika wanita itu meminta Ronald untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah menunjukkan apa yang ingin dia lihat, Ronald malah mengejutkannya. Dia melepas mantelnya, menutupi pakaian wanita yang terbakar, dan berkata bahwa dia dipekerjakan. Pangeran Ronald, menggunakan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, menyatakan bahwa gadis itu pada dasarnya adalah mesin gerak abadi, mampu menghasilkan kekuatan api tanpa henti. Tapi, tidak semua orang sepemikiran dengan sang pangeran. Penasihatnya sangat kesal dengan keputusan Ronald. Dia berteriak, mengingatkan bahwa penyihir itu bisa menghancurkan siapa saja hanya dengan isyarat. Selain itu, dia memperingatkan bahwa mempekerjakannya bisa menarik perhatian asosiasi penyihir, yang mungkin membawa kehancuran. Namun, Ronald mengabaikan kekhawatiran pria tua itu, memerintahkannya untuk menyiapkan kontrak kerja. Dia kemudian berjalan pergi dengan santai, menyebutkan bahwa dia berniat menjalin hubungan kerja dengan penyihir itu, Anna, dan memerintahkan penasihatnya untuk mengatur akomodasi untuknya. Kembali di kantor administrasi di Kastil Bordertown, penasihat tua itu melaporkan bahwa semua sudah diatur sesuai perintah. Tapi dia masih ragu tentang keputusan untuk menyelamatkan nyawa penyihir itu. Sang pangeran langsung memotongnya, mengatakan agar tidak mempertanyakan keputusannya. Baginya, penyihir bukanlah monster. Namun, pria tua itu tetap belum yakin. Si pahlawan ngomong blak-blakan, ngingetin dia kalau Bordertown itu kacau banget.
Dia juga nggak punya kekayaan saudara-saudaranya atau kepintaran kakaknya. Jadi menang di sini tuh peluangnya kecil banget. Dia harus coba sesuatu yang beda banget buat bisa menang. Orang tua itu terkesan sama tekad sang pangeran dan setuju buat ngatur pertemuan dengan Miss Anna. Sementara itu, Miss Anna lagi dibersihin dan dirapihin. Setelah dia kelihatan cantik dan rapi dengan pakaian yang bagus, dia diantar buat ketemu si Ronald. Malam itu, si ksatria nunjukin pondok tempat Anna bakal tinggal. Pangeran cukup terkesan sama pondoknya, apalagi karena semuanya disiapin dalam waktu singkat. Pas banget, si ksatria ngumumin kedatangan Anna. Saat Ronald berbalik, dia lihat Anna pakai baju pelayan dan kelihatan luar biasa cantik. Dia terkejut tapi senang banget ngelihat baju itu cocok banget sama Anna. Dia nanya apakah Anna nyaman sama baju barunya. Tapi bukannya senang, Anna malah ngamuk. Dia mempertanyakan kenapa si pahlawan ngasih tempat tinggal buat seorang pembunuh kayak dia, seseorang yang dianggap jahat dan dibenci semua orang. Si pangeran bikin Anna terkejut dengan bilang kalau dia nggak melihat hal itu seperti yang orang lain pikirkan. Dia bilang semua omongan tentang penyihir jahat dan kekuatan iblis itu cuma omong kosong. Dia jelasin kalau orang-orang takut karena mereka nggak ngerti pentingnya Anna buat masyarakat. Dia ulurin tangan dan bilang kalau dia menerima Anna meskipun punya kekurangan. Dia janji bakal ngajarin Anna cara pakai kekuatannya buat hal baik dan bikin dampak positif buat dunia. Di dalam pondok kosong itu, Anna langsung mulai latihan mengendalikan kekuatan apinya. Tapi saat api mulai berhamburan gak terkendali, Ronald sadar ngajarin Anna ngontrol sihir bakal lebih susah dari yang dia kira. Apalagi, setiap kali Anna pakai kekuatannya, bajunya kebakar habis, bikin dia malu dan gak pakai apa-apa. Keduanya merasa canggung, tapi Ronald lega karena dia udah nyiapin banyak baju cadangan. Tepat saat itu, si orang tua datang dengan kabar mendesak. Sambil terengah-engah, dia mengejutkan semua orang dengan laporan kalau patroli mereka udah nemuin tanda-tanda aktivitas iblis lebih awal dari perkiraan tahun ini. Si pahlawan, yang gak tahu apa-apa soal bulan-bulan iblis ini, jadi penasaran karena semua orang terlihat ketakutan. Si orang tua akhirnya menjelaskan kalau setiap musim dingin setelah salju pertama turun dan matahari terbenam, gerbang neraka terbuka di pegunungan Dragon Spine. Border Town gak bisa dipertahankan. Jadi semua orang harus mengungsi ke Benteng Longsong. Tapi si orang tua meyakinkan Ronald kalau keselamatannya adalah prioritas utama mereka. Si pangeran, yang masih penasaran, nanya apakah si orang tua pernah lihat gerbang neraka itu sendiri. Si orang tua jawab enggak, karena mustahil buat manusia biasa melihat gerbang itu. Pegunungan Dragon Spine nggak cuma nggak bisa dilewati, tapi juga mengeluarkan miasma beracun yang memengaruhi siapapun yang mendekat, kecuali mereka yang udah jatuh ke dalam pengaruh iblis. Artinya, cuma penyihir yang bisa jelajahi daerah itu dan lihat gerbang neraka. Pangeran kemudian bertanya apakah si orang tua pernah bertemu langsung dengan iblis. Jawabannya lagi-lagi enggak. Ini pertama kalinya si orang tua ada di wilayah pusat Grey Castle, dan hampir nggak ada orang yang pernah benar-benar bertatap muka dengan iblis. Si pahlawan mulai ngerti kenapa tempat ini nggak bisa berkembang dengan ekonomi yang sibuk, karena orang-orang selalu harus dievakuasi di akhir setiap tahun. Si pangeran lalu menyampaikan poin penting, kalau Benteng Longsong bisa ngelawan iblis, itu artinya iblis nggak tak terkalahkan. Dengan pemikiran itu, dia makin pengen melawan iblis sendiri. Si orang tua ketakutan mendengar rencana itu dan menjelaskan kalau Benteng Longsong punya dinding raksasa dan pasukan elit Dukrayon yang ditempatkan di sana. Mereka kuat banget. Dan Border Town terletak di pegunungan lereng utara yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini buat Benteng Longsong soal ancaman yang mendekat. Tapi si pahlawan tetap teguh dan nyuruh si orang tua buat kumpulin tentara lokal yang punya pengalaman bertarung melawan iblis. Di bawah gazebo, si pangeran dan Anna lagi ngemil sore bareng. Saat mereka ngobrol, pangeran minta Anna buat ceritain sesuatu tentang bulan-bulan iblis. Anna langsung cerita dengan nada serius, menggambarkan pengalaman neraka selama bulan-bulan iblis itu, yang jelas beda banget sama kehidupan pangeran kita. Warga biasa di sini harus menghadapi mimpi buruk ini setiap tahun. Dia menjelaskan bahwa ayahnya, seorang penambang seperti banyak orang lain di kota itu, berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Ketika bulan iblis dimulai,
Penduduk Border Town mengirim hasil tambang mereka selama setahun ke Longsong Fortress sebagai ganti jatah makanan tahun depan dan sedikit emas. Pada waktu itu, semua orang berlindung di Longsong Fortress sampai musim dingin berlalu. Suatu tahun, bulan iblis, berlangsung selama 4 bulan penuh tanpa henti. Pejabat kota di Longsong Fortress mengatakan hasil tambang mereka di musim gugur hanya cukup untuk membeli makanan 3 bulan. Pasokan untuk bulan keempat harus menunggu hasil tambang baru. Namun, bulan iblis, berlangsung 1 bulan lebih lama, menjebak semua orang di dalam benteng. Parahnya lagi, makanan di Longsong dibagi rata, menyebabkan yang kuat membuli yang lemah. Mendengar cerita menyedihkan itu, Pangeran langsung naik darah dan dengan tegas berkata bahwa tidak ada lagi yang akan menderita seperti itu selama bulan iblis. Setelah keluar dari gazebo, Pangeran meminta untuk bertemu dengan konsultan untuk memeriksa perkembangan. Adegan beralih ke kantor administrasi Border Town, di mana konsultan Barov membawa 3 orang. 2 diantaranya adalah prajurit yang bertanggung jawab atas patroli Border Town dan menyalakan sinyal setiap tahun. Yang ketiga adalah seorang pemburu yang mengaku pernah menghadapi iblis dan bahkan berhasil membunuh salah satunya. Salah satu prajurit gugup dan hanya bisa bergumam tanpa jelas di depan pangeran. Pangeran lalu meminta prajurit lainnya untuk berbicara. Prajurit itu menjelaskan bahwa iblis awalnya hanyalah hewan biasa di hutan, tetapi berubah menjadi makhluk buas karena terkena miasma jahat. Mereka memang tangguh, tapi masih bisa dikalahkan. Setelah bulan iblis selesai, Longsong Fortress biasanya mengirim kavaleri untuk menghabisi sisa-sisa iblis di daerah sekitar. Saat itu, si pemburu tiba-tiba memukul lantai dengan keras, seolah-olah ingin pamer, sambil berkata bahwa membunuh iblis itu mudah seperti memotong timun. Dia mengaku sudah membunuh 2 iblis. Konsultan memperkenalkan pemburu itu sebagai Iron Axe, sambil mengatakan ada gosip bahwa dia setinggi itu karena memiliki darah raksasa iblis dari klan Mojan. Pangeran langsung bertanya apakah cerita itu benar. Iron Axe dengan percaya diri mengangguk, menjelaskan bahwa dia sudah membunuh babi hutan iblis dan iblis jenis serigala. Dia juga menjelaskan bahwa para pemburu mengkategorikan iblis. Seperti yang dijelaskan prajurit tadi, iblis awalnya adalah hewan biasa yang berubah buas karena miasma neraka. Jenis serigala sangat gesit dan cepat, sedangkan babi hutan memiliki punggung yang sangat tebal hingga sulit ditembus panah. Pangeran menyadari bahwa iblis-iblis itu sebenarnya hanyalah hewan biasa dengan kemampuan yang meningkat. Si pemburu setuju, tapi dia berubah serius saat membahas jenis hybrid, yang disebutnya sebagai benar-benar jelmaan setan. Dia menggambarkan salah satu hybrid, memiliki tubuh dan kaki seperti binatang buas, tetapi juga memiliki sayap besar untuk terbang jarak pendek. Lebih parahnya, inderanya sangat tajam, selalu bisa menemukan mangsa tak peduli seberapa tersembunyi. Dia hampir mati melawan hybrid itu dan hanya selamat karena menyelam ke sungai Redwater. Pangeran mulai bingung bagaimana cara menghadapi hybrid yang bisa terbang. Dia bertanya pada ksatrianya apakah jenis hybrid itu memang langka. Ksatria itu mengangguk tegas, mengatakan bahwa selama bulan iblis, biasanya muncul 2 atau 3 hybrid seperti itu, yang cukup untuk membuat Longsong Fortress kerepotan. Akhirnya, Pangeran memukul meja dan mengumumkan bahwa dia akan tetap tinggal di Border Town selama musim dingin. Semua orang terkejut dengan keputusannya, dan ksatria itu mencoba membujuknya untuk mundur karena jumlah iblis terlalu banyak. Tapi Pangeran membalas dengan ide membangun tembok dari kaki gunung North Slope hingga sungai Redwater. Ksatria itu langsung menolak, mengatakan bahwa membangun tembok seperti itu butuh waktu seumur hidup. Pangeran hanya bersandar santai dan meminta ksatria itu untuk tenang. Dia berjanji, jika dia tidak bisa menyelesaikan tembok itu dengan cepat, dia akan mundur seperti yang lain. Dia nggak mau buang-buang nyawa di tempat ini. Si ksatria yang tadinya ngamuk akhirnya tenang juga. Terus dia bersumpah setia buat melindungi Ronald dengan segala cara. Di pelabuhan Kastel Abu-Abu Klewaru yang ramai, kita lihat sekilas sang putri ketiga. Dia komentar tentang angin laut yang dingin, tanda kalau musim dingin udah dekat. Terus dia tanya ke ksatrianya, Ryan, soal armada layar hitam mereka. Ryan bilang, kalau semuanya lancar, mereka bakal balik ke pelabuhan dalam 3 hari.
Putri itu bilang kalau ini ekspedisi terakhir tahun ini, dan dia berharap ada kejutan yang menyenangkan. Balik di istana, si ksatria penasaran gimana caranya Putri udah siap banget buat kompetisi tahta yang tiba-tiba diadakan ayahnya. Sang putri bilang dia nggak nyangka juga. Tapi dia mikir kalau ini semua buat nyiapin jalan bagi anak kesayangan raja buat naik tahta. Tapi dia cuma ketawa santai. Bilang, jago ngatur kerajaan gak otomatis bikin si anak kedua menang, kan? Terus dia suruh ksatrianya cari tahu lebih dalam kenapa dia kirim armada layar hitam itu untuk ekspedisi besar ini. Setelah mikir-mikir, si ksatria akhirnya sadar kalau armada itu nggak cuma buat cari duit, tapi juga buat ngumpulin pengaruh dan kekuatan besar. Sejak rencana layar hitam diluncurkan, dia udah rekrut pelaut-pelaut handal, petarung tangguh, sama sekutu-sekutu penting buat mendukung rencananya. Yap, dia Garcia Wimbledon, putri ketiga dari Kastel Abu-Abu, yang pakai kecerdasan dan strateginya buat ngejar peluang naik tahta. Lalu putri nanya soal rencana mereka buat ngehabisin pangeran keempat. Si ksatria ngeluh karena nggak ada kabar dari perbatasan, berarti rencana racun mereka mungkin gagal, dan mata-mata yang mereka kirim juga hilang. Tapi si putri mikir, mungkin si adik kecilnya langsung ngebasmi para mata-mata begitu mereka ketahuan. Kayaknya racun mereka sukses bikin pangeran keempat tewas, tapi Ronald malah masuk ke tubuhnya. Jadi, mereka mikir rencana racun mereka gagal. Sekarang, si putri rencana buat bunuh Ronald waktu dia cari perlindungan di benteng Longsong, dan dia nyuruh ksatrianya buat nunggu sampai waktunya tiba. Dia juga ngejek, bilang kalau racunnya nggak bekerja kayak yang dijanjikan, berarti si ular NB yang jual racun itu bohong soal racun yang katanya nggak berwarna dan nggak berasa. Sebagai hukuman, dia nyuruh ksatrianya buat gantung si pembohong itu secepatnya. Ironisnya, si putri mau ngehukum pedagang racun itu, padahal sebenarnya racun itu sukses bunuh pangeran keempat. Adegan selanjutnya ngasih kita pemandangan hijau, tempat Anna lagi duduk. Di situ, kita ketemu gurunya, Karl, yang nanya, "Hari ini baca apa? Puisi atau sejarah gereja kita?" Anna nyapa gurunya, tapi sebelum dia sempat ngomong, bayangan polosnya langsung hancur di mata Karl. Adegan berikutnya, Karl ada di tengah kerumunan yang nuduh muridnya itu sebagai penyihir dan reinkarnasi iblis. Dia lihat Anna tergantung di tiang gantungan, terus dia tutup muka sambil kaget dan kebangun di kantornya. Begitu sadar, dia napas berat, masih dihantui mimpi tentang Anna. Dia mikir, kalau gadis berhati murni kayak Anna bisa dianggap jahat, berarti pejabat-pejabat rakus di Kastel Abu-Abu itu iblis sejati. Dia marah. Bilang kalau aja mereka nggak pakai batu kualitas rendah cuma buat hemat emas, teater nggak bakal runtuh dan korban-korban nggak berdosa itu masih hidup. Buat Karl, para pejabat korup itulah yang layak digantung karena kejahatan dan korupsi mereka. Sayangnya, negara ini nggak ngasih hukuman yang adil. Sebaliknya, kesalahan dilimpahin ke tukang batu yang nggak bersalah. Hasilnya pajak makin berat, ketimpangan merajalela, aturan hukum minim, sampai gadis polos kayak Anna dituduh iblis dan dihukum gantung. Karl berdoa ke Tuhan, minta keadilan buat menghukum orang-orang jahat itu. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Saat dibuka, dia lihat salah satu muridnya, Nana, kelihatan cemas dan khawatir. Gadis kecil itu nanya pelan-pelan, "Apa aku bakal kayak Anna, digantung juga?" Karl buru-buru nenangin dia sambil mengelus kepala Nana. Janji bakal melindungi dia apapun yang terjadi. Karl jalan-jalan di kota, pikirannya penuh pertanyaan tentang kekuasaan dan keadilan. Dia pernah diam saja ketika orang tak bersalah diperlakukan tidak adil, tapi kali ini dia bertekad untuk bertindak. Dia bersumpah tidak akan membiarkan gadis lain mengalami hal yang sama seperti Anna. Perhatiannya kemudian teralihkan oleh keributan di alun-alun kota, di mana orang-orang berkumpul di sekitar papan pengumuman. Mereka membaca pemberitahuan yang dipasang oleh Pangeran keempat. Pemberitahuan itu memanggil para pekerja untuk proyek konstruksi di daerah perbatasan, tukang batu, pekerja kerikil, dan lain-lain. Semua informasi yang dibutuhkan pelamar tertulis di sana. Mata guru itu membelalak kaget ketika melihat pemberitahuan itu ditandatangani dan disahkan atas nama Sang Ronald. Saat itulah dia ingat tentang Pangeran keempat, Sang Ronald.
Dia pernah mendengar rumor tentang sang pangeran yang katanya punya banyak ide unik dan kepribadian yang beda dari yang lain. Pangeran itu juga tampaknya tidak terlalu suka dengan gereja, yang membuat guru itu punya sedikit harapan. Tapi saat ini dia khawatir mendukung Anna, yang seorang penyihir, bisa membuatnya dicap sebagai simpatisan penyihir dan berakhir di tiang gantung. Dia berharap jika pangeran cukup membenci gereja, mungkin dia juga benci hukum ketat mereka. Itu satu-satunya cara dia lihat untuk melindungi gadis-gadis lain agar tidak mendapat hukuman keras dari gereja karena dituduh penyihir. Kita kembali ke sang Ronald, yang sedang berdiskusi dengan ksatrianya tentang ukuran dinding yang ingin dia bangun. Ronald bilang dindingnya akan setinggi 15 kaki dan selebar 6 kaki, cukup lebar untuk 4 orang berdiri berjejer di atasnya. Ksatria itu kemudian menyebutkan mereka perlu menggali parit sedalam tinggi badan seseorang untuk menstabilkan struktur sebesar itu. Dengan dinding setinggi 15 kaki dan selebar 6 kaki di bagian atas, lebar dasar harus 2 kali lipat untuk kestabilan. Bahkan dengan 350 pengrajin yang bekerja bersamaan menggali dan membangun, mereka hanya bisa berjanji selesai sebelum bulan iblis tahun depan. Pangeran penasaran dan bertanya apa tantangan utamanya sehingga memakan waktu lama. Ksatria itu menjelaskan masalah sebenarnya adalah saat meletakkan dinding. Mereka harus memilih dan menghaluskan setiap batu dengan hati-hati agar pas satu sama lain. Kalau tidak, dindingnya tidak akan kokoh. Sang pangeran memutuskan untuk melanjutkan rencana ksatrianya menggali parit dan membangun dinding secara bersamaan. Saat tiba di tahap peletakan dinding, dia meyakinkan ksatrianya dan memberitahu soal alchemy workshop di Grey Castle yang sedang memproduksi sesuatu yang baru bernama semen. Hal ini tentu saja membuat ksatria itu penasaran karena seumur hidupnya dia belum pernah mendengar tentang semen. Di adegan berikutnya, kita berada di luar ruang kiln semen di Border Town, tempat pangeran dan ksatria itu berdiri di depan sebuah pondok. Pangeran menjelaskan bahwa membuat semen sebenarnya cukup mudah karena bahan mentahnya melimpah di sini. Tapi, triknya adalah mendapatkan suhu kalsinasi yang tepat. Sayangnya, dia tidak ingat suhu pastinya, dan di dunia ini tidak ada cara untuk mengukurnya dengan akurat. Tiba-tiba, pintu pondok terbuka, memperlihatkan Anna. Sebelum masuk, sang pangeran menyuruh ksatrianya menunggu di luar. Jelas terlihat bahwa pangeran menggunakan kekuatan penyihir Anna untuk membuat semennya, dan dia tampaknya sangat cocok untuk tugas itu. Sebelum Anna keluar, yang masih dalam kondisi telanjang, Ronald menyerahkan mantelnya kepadanya. Setelah Anna keluar, dia dengan antusias mengatakan bahwa dia sudah melakukan apa yang diminta pangeran. Di dalam pondok, kita melihat tumpukan semen di lantai. Sang pangeran dengan cepat memeriksa hasilnya untuk melihat apakah eksperimen mereka berhasil, dan dia memutuskan untuk mencobanya sebelum diproduksi secara massal. Anna penasaran dan bertanya di mana dia akan menggunakan semen itu. Sang pangeran menjelaskan bahwa semen bisa digunakan untuk membangun rumah, jembatan, jalan, dan banyak lagi. Dia juga menyoroti bagaimana semen akan melindungi mereka dari bencana alam seperti hujan, panas, atau salju. Merusak rumah mereka, dia memberikan semua pujian atas keberhasilan membuat semen kepada Anna, mengakui peran pentingnya. Di luar pondok, mereka akhirnya mencoba merekatkan beberapa batu persegi dengan semen itu. Sang ksatria dan si gadis sama-sama terkejut dengan hasilnya. Ksatria itu tidak bisa menahan kekagumannya pada penemuan luar biasa ini, sementara Ronald memeriksa dengan saksama dan sama-sama terkejut karena rasanya jauh lebih kokoh daripada hanya memadatkan tanah atau lumpur biasa. Ksatria itu bahkan mencoba mencabut batu-batu itu, tetapi meskipun menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkannya sedikitpun, apalagi melepaskannya. Sang pangeran mengingatkan ksatrianya bahwa dia terlalu meremehkan sesuatu karena bahan ini lebih baik daripada yang dia bayangkan. Ksatria itu juga takjub dengan penemuan perekat ajaib yang bisa berubah menjadi batu padat dalam waktu singkat. Dia yakin dengan benda ini, mereka bisa dengan mudah membangun seluruh perbatasan dalam 5 tahun. Namun, Ronald menolak ide besar semacam itu, mengatakan bahwa bahkan tembok tertinggi pun tidak bisa menghentikan musuh dari dalam. Musuh pertama mereka adalah melawan bencana alam untuk memastikan rakyat mereka tidak kehilangan tempat tinggal. Dia bertekad membuktikan kepada dunia bahwa penyihir adalah aset paling produktif bagi umat manusia.
Keesokan harinya, di pondok, pangeran mulai memproduksi semen dalam jumlah besar dengan bantuan para pekerja yang merespons pengumuman perekrutan. Mereka sibuk mengumpulkan bahan-bahan dan persediaan penting, memberi Anna waktu istirahat yang layak. Sementara itu, pangeran memulai penggalian untuk fondasi tembok kota di antara Gunung North Slope dan Sungai Redwater. Namun, semuanya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Sang Ksatria terkesan bahwa pangeran secara pribadi mengunjungi lokasi konstruksi dan memberi semangat kepada para pekerja di North Slope. Dia melihat dedikasi mereka, tetapi pangeran hanya tersenyum malu, mengakui bahwa meskipun sudah berusaha, yang mereka gali hanyalah parit kasar di North Slope, lebih seperti saluran pembuangan darurat daripada fondasi kokoh yang dibutuhkan untuk tembok kota. Walaupun dulu Ronald senang membahas cetak biru mekanis bersama teman insinyur sipilnya, sekarang menangani detail proyek sipil seperti ini benar-benar di luar kemampuannya. Dia mulai berharap ada seorang ahli yang bisa diajak berdiskusi. Saat sedang melamun, konsultan mengabarkan bahwa seorang tukang batu telah merespons pengumuman perekrutan, mengaku pernah menjadi anggota guild tukang batu Grey Castle. Sang pangeran langsung mengenali guild itu sebagai organisasi terkenal di negara ini, meskipun dia pernah dengar mereka dibubarkan karena kecelakaan konstruksi. Tapi dia tidak terlalu memusingkan hal itu, mengatakan bahwa risiko selalu ada di pekerjaan seperti ini. Dia dengan antusias meminta konsultan untuk membawa tukang batu itu menemuinya. Adegan berikutnya membawa kita ke kantor administratif Rowland di Bordertown. Ronald sedang santai di meja kerjanya, menghabiskan waktu dengan santai sementara Anna duduk di dekatnya, sibuk membaca buku. Akhirnya, sang ksatria datang bersama orang yang ingin ditemui Ronald. Ternyata, orang itu adalah guru yang dulu khawatir dengan para penyihir kecilnya. Sebelum guru itu mulai memuji pangeran, Ronald memotongnya, meminta dia untuk santai dan tidak terlalu formal. Saat guru itu melihat Anna, dia terlihat benar-benar kebingungan, pikirannya jelas melayang-layang. Sementara itu, Ronald dan sang ksatria sama-sama terkejut dengan pertemuan yang tak terduga ini. Merasa ada potensi masalah, sang pangeran dengan cepat memerintahkan ksatria untuk menjaga pintu. Ksatria itu langsung mengikuti perintah, berdiri di depan pintu, siap untuk mencegah orang itu pergi. Susah dipercaya kalau seorang pengrajin biasa bisa jadi tetangganya Anna, tapi tiba-tiba guru itu jatuh berlutut sambil memohon ampun ke Anna karena dulu dia nggak bantuin Anna di saat-saat dia paling butuh. Di situ pangeran langsung sadar kalau pria ini ternyata nggak berbahaya buat Anna. Anna juga langsung ngenalin kalau itu gurunya. Pangeran lalu nyuruh pria itu berdiri dan minta dia jelasin hubungannya sama Anna. Pria itu buru-buru berdiri dan minta maaf karena udah bikin heboh. Dia ngenalin dirinya sebagai Karl Van Bati, mantan anggota Mason Guild yang sekarang jadi guru di Bordertown. Karl cerita kalau Anna dulu adalah muridnya. Dia juga bilang kalau dia nggak ngerti kenapa pangeran malah nyelamatin nyawa Anna. Mungkin karena pangeran naksir Anna? Tapi dia nggak masalah selama dia nggak jadi selir pangeran. Daripada dipenggal, dia jelas lebih pilih ini. Karl lega banget karena pangeran ternyata nggak percaya kalau penyihir itu jelmaan iblis. Setelah ngejelasin semuanya ke pangeran, Karl cerita lagi kalau ada gadis berbakat lain seperti Anna yang dia pengen pangeran sembunyikan juga di istana ini. Pangeran langsung setuju dan janji kalau gadis itu benar-benar penyihir. Dia nggak akan disakiti. Tapi, dia nggak bisa langsung bawa gadis itu dari keluarganya. Apalagi karena keluarganya nggak mengancam dia saat ini. Dalam hati, pangeran senang banget dan gak sabar buat ketemu penyihir berikutnya dan melihat kemampuan hebatnya. Walaupun di luar dia tetap berusaha kelihatan tenang. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Jangan lupa balik lagi buat lanjutin ceritanya.